Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada rekan kawan-kawan yang menonton video saya pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dias Oktavianingrum, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Angkatan 2019, Fakultas Pendidikan ataupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Teman-teman, pada kali ini saya akan mereview ulang atau menjelaskan kembali dari apa yang sudah saya dapatkan pada perkuliahan Organisasi Arsitektur dan Komputer di pertemuan kedua ya teman-teman. Tepatnya itu pada tanggal 1 September 2021. Nah, di sini saya akan mereview ulang namun tidak terlalu kompleks karena yang hanya saya ketahui, yang hanya saya pahami saja. Begitupun kawan-kawan bisa memahami kembali apa yang saya sebutkan, tapi sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun bukan ada, ketika banyak kesalahan gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan materinya itu organisasi arsitektur dan komputer. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan kembali nih apa itu organisasi. Perlu teman-teman itu ketahui bahwasanya mungkin pada umumnya juga kawan-kawan semua udah memahami apa itu organisasi. Namun berbeda lagi penjelasannya di sini yaitu mengenai organisasi komputer. Nah, di sini organisasi komputer itu merupakan dari bagian fungsi dan desain ataupun bagian-bagian di sistem komputer yang bersifat digital, yang mampu menerima, menyimpan, dan mengolah informasi ataupun data ya teman-teman. Itu organisasi. Nah, kemudian apa itu arsitektur? Nah, arsitektur yaitu berkaitan dengan hubungan antara unit hardware dan software. Adapun gunanya si hardware itu yaitu sebagai perangkat elektronik digital ya teman-teman. Nah, selain pada penjelasan organisasi dan arsitektur yang sudah tadi saya jelaskan tadi, kemudian ada juga yaitu konsep organisasi arsitektur dan komputer dengan modelnya itu model LMC. Nah, seperti apa sih model LMC itu? Jadi begini, pada model LMC ataupun konsep model LMC ini terdapat yaitu yang pertama memori dengan alamat data instruksi. Kemudian di memori itu ada alamat data instruksi ya teman-teman, yang kemudian akan dikontrol ataupun bahasa lainnya instruksi ataupun perintah. Nah, yang kemudian itu akan menghasilkan I or O. Nah, I or O itu kan input dan output dari dalam dan dari luar gitu. Nah, kemudian dari memori ke I/O itu kan kemudian akan ada terjadinya DMA atau direct message access. Nah, sebenarnya pada penjelasan kali ini itu hanya mengenai software dan hardware. Sebenarnya kawan-kawan juga bahkan sudah mengetahui apa saja sih bagian hardware pada komputer, apa saja sih bagian software pada komputer. Nah, adapun hardware pada sistem komputer itu yaitu adanya output device, input device, external storage ataupun hard disk, penyimpanan ya bersifat keras, penyimpanan keras. Kemudian ada pun internal memory atau yang biasa kawan-kawan itu sebut RAM ataupun ROM. Nah, kemudian ada central processing CPU unit ataupun bisa dikatakan CPU. Nah, jelas teman-teman itu sudah paham apa itu, seperti apa CPU, seperti apa output device, input device, dan hal lain sebagainya. Jadi saya tidak perlu untuk mengulang kembali karena bisa dikatakan itu merupakan pelajaran pada SMP untuk pengenalan hardware di komputer. Nah, selain pada yang tadi saya sebutkan juga, ada juga yaitu hardware yang bersifat umumnya juga gitu ya.
seperti adanya CPU ataupun otaknya di komputer, karena nggak ada CPU komputer pun nggak akan hidup gitu tuh. Kemudian ada primary storage ataupun penyimpanan utama ya, penyimpanan utama. Kemudian ada secondary storage ataupun penyimpanan kedua ataupun penyimpanan sekunder. Kemudian ada input teknologi ataupun teknologi input ya. Kemudian ada pun output teknologi, dan yang terakhir itu ada communication teknologi. Nah, communication teknologi itu yaitu teknologi komunikasi. Nah, kemudian pada CPU itu mengelola angka dalam sistem komputer tersebut. Jadi bisa teman-teman pahami apa itu CPU, apa itu input device ataupun output device. Atau mungkin nanti ketika di pertemuan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai output ataupun input. Tapi sebenarnya tanpa saya jelaskan, kawan-kawan semua bisa lebih memahami, atau banyaklah referensi lain gitu, termasuk entah itu jurnal, artikel, dan lain hal sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pertemuan kedua pada mata kuliah organisasi arsitektur dan komputer. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua. Selamat siang atau selamat pagi ataupun selamat sore. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.